Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Amalia ingin menjelaskan mengenai pemanfaatan implementasi SIM dengan menggunakan database di dalam perusahaan. Jadi kita di sini menggunakan basis data textbook untuk membuat formulir, laporan, dan juga query. Kasus yang di sini ialah kita menggunakan Microsoft Access untuk membuat formulir dan beberapa laporan menggunakan textbook yang mengenai mata kuliah dan buku yang digunakan serta berisikan catatan tentang mahasiswa yang memiliki buku untuk dijual. Jadi dalam basis data textbook tersebut terdapat 4 tabel yang memiliki nilai yang saling berhubungan dengan field-field yang saling berhubungan dengan field kunci. Di sini ada 4 tabel, itu adalah student, book, intersection, dan juga class. Di dalam setiap tabel terdapat field. Di sini ada 4 field untuk tabel student. So, how to open basis data textbook di dalam Microsoft Access? Pertama, kita harus membuka Microsoft Access, lalu kita membuka basis data textbook yang telah tersimpan dalam komputer kita, lalu kita pilih tabel. Nah, setelah kita memilih tabel, kita bisa membuat formulir. Nah, formulir bisa dibuat dengan kita klik formulir, lalu kita create form by using wizard. Wizard merupakan prosedur untuk memandu pengguna tahap demi tahap dalam membuat suatu objek. Nah, setelah muncul kolom dialog seperti pada gambar yang telah disajikan, kita memilih dari menu drop-down, kita memilih tabel student, lalu kita memindahkan satu persatu field ke dalam selected field, lalu kita klik next. Setelah itu, nanti pada layar selanjutnya akan muncul pemilihan layout. Di sini kita memilih formulir columnar, lalu standard, lalu next. Setelah itu akan muncul kolom seperti pada gambar yang telah disajikan, kita memilih student, kita menamainya dengan student data entry form, lalu kita klik finish. Setelah itu kita mulai bisa memasukkan data-data yang telah kita miliki dalam database textbook, lalu kita bisa mengisinya, seperti pada gambar yang telah disajikan. Nah, perlu diingat bahwa pada Copies to Sale ini, kita membatasi nilainya dengan menggunakan maksimal nilai 10. Jadi, semisal kita memasukkan nilai itu lebih besar dari 10, yaitu sebesar 11, maka ketika kita bergeser ke kolom selanjutnya, maka akan muncul kolom dialog seperti pada gambar yang telah disajikan, student may sell no more than 10 books. Seperti itu. Nah, karena di sini kita memiliki persyaratan bahwa field data Copies to Sale itu dibatasi maksimal dengan 10. Lalu bagaimana sih mengubah tata letak formulir? Kita bisa mengubahnya dengan cara klik view, lalu design view, lalu akan muncul tampilan untuk mengedit tata letak formulir. Nah, jangan lupa pada kolom, pada field book name, kita ubah namanya menjadi, kita edit kriterianya dengan cara klik kanan lalu properties, setelah itu kita pilih validation rule, kita klik kurang dari 1000. Jadi ketika kita memasukkan nomor buku itu lebih dari 1000, maka sistem otomatis akan menampilkan kolom dialog kesalahan entry. Lalu di sini kita akan membuat laporan dari satu tabel dengan menggunakan tabel kelas. Di sini kita akan menampilkan jumlah siswa dari setiap kelas. Dengan cara kita klik reports, lalu kita create report by using wizard, lalu kita pilih tabel class, lalu kita memindahkan masing-masing field ke selected field. Setelah itu, kita perlu mengerukkan laporan berdasarkan catatan kelas 6 dan mengubah judul laporan menjadi report class enrollment. Di sini kita bisa mengubahnya dengan cara klik view lalu design. Di sini kita bisa mengubah judul laporan, lalu pada field class 6 kita ubah namanya menjadi class. Nah, untuk membuat laporan dari banyak tabel, di sini kita ingin mengetahui informasi mengenai buku-buku yang digunakan beserta harga dan jumlah buku yang digunakan untuk masing-masing kelas. Nah, jadi kita membutuhkan field-field yang saling berhubungan. Di sini kita membutuhkan field class, lalu kita memilih field class 6, dan juga field title dan juga field price dari tabel books. Nah, nanti akan muncul kolom belok pada gambar yang disajikan, kita pilih summary option. Nah, pada summary option akan muncul tampilan. Nah, kita pilih field price lalu klik sum, lalu OK. Nah, jika muncul tampilan pilihan-tampilan dari Microsoft Access, kita pilih step lalu dengan style corporate. Untuk mengubah tampilan masih sama, kita klik view lalu design view, mengubah judul lalu ubah kelas 6 menjadi kelas. Lalu kita bisa mendelete kelas 6 footer. Nah, nanti laporan akan tampil seperti pada gambar yang telah disajikan. Nanti teman-teman bisa merapikannya sesuai dengan tampilan yang diinginkan oleh teman-teman. Lalu di sini kita membahas mengenai query basis data. Nah, query basis data ini digunakan para manajer untuk mencari catatan atau record yang memiliki nilai tertentu dan menghitung nilai baru berdasarkan nilai field lain dalam query. Jadi, query ini tuh sangat penting bagi para decision maker, sehingga mereka tuh sangat penting banget untuk memiliki query mereka tersendiri. Kenapa? Karena query itu mempermudah para manajer untuk mencari informasi dari banyak tabel, jadi mereka tidak perlu satu persatu membuka banyak tabel untuk menampilkan informasi yang mereka inginkan.
Kenapa bisa begitu? Jadi di sini kita membuat query dengan batasan. Nah, jadi kita bisa klik object query, lalu kita klik query by InDesign View, lalu akan muncul tampilan tabel yang ingin kita sajikan. Jadi kita bisa memilih informasi yang ingin kita tampilkan dari banyak tabel yang telah tersedia. Di sini kita akan memilih tabel book, lalu add, close, nanti akan muncul field-field yang ada pada tabel book. Nah, di sini adalah tampil yang bernama dengan QBA atau query by example. Nah, lalu apa sih query by example? Itu merupakan format di mana pengguna dapat menentukan apa yang diinginkan tanpa harus menulis kode komputer untuk menarik record dari database. Nah, jadi di sini merupakan baris-baris ini merupakan field-field yang akan ditampilkan sesuai dengan yang kita mau. Sehingga kita bisa menghasilkan informasi baru yang saling berhubungan tanpa harus membuka satu persatu tabel. Nah, di sini kita ingin menampilkan harga buku dengan judulnya. Ada dua cara untuk menariknya, yaitu adalah dengan kita mengklik menu drop down dan juga menarik tabel. Nah, di sini ada ketentuan dari soal bahwa kriterianya adalah kurang lebih dari 100. Jadi ketika harganya itu lebih dari 100, maka sistem tidak akan ketika kurang dari 100, sistem tidak akan menampilkan data tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bisa melihat dengan view lalu datasheet view. Nah, akan muncul tampilan seperti pada gambar yang telah disajikan, dan telah terbukti bahwa harga buku yang memiliki nilai kurang dari 100 tidak akan ditampilkan. Jadi hanya ada 3 buku yang memiliki nilai lebih dari 100. Nah, lalu di sini kita akan menampilkan jumlah mata kuliah dan judul buku yang digunakan dalam kelas tersebut. Nah, jadi kita membutuhkan dua field yang saling berhubungan, yaitu adalah field class dan juga field book. Nah, untuk field class kita membutuhkan untuk tabel class kita membutuhkan field class 6, dan juga untuk tabel book kita membutuhkan field title. Nah, kedua tabel ini dihubungkan dengan satu tabel yang bernama intersection, di mana ini bertugas untuk membatasi kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh manajer, karena kedua tabel ini yang menampilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dihubungkan oleh tabel intersection. Nah, ada dibutuhkan relationship atau link antar tabel untuk menghubungkan nilai-nilai tersebut, sehingga nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar yang telah disajikan. Kita bisa melihat dengan cara view atau datasheet view. Perlu diperhatikan bahwa query itu tidak menampilkan nilai yang tidak memiliki kecocokan, tetapi perlu diingat bahwa query tetap bisa menampilkan nilai-nilai yang tidak memiliki korelasi. Dengan cara kita bisa mengklik klik kanan pada relationship, lalu akan muncul properties, join properties, lalu kita pilih nomor 2, sehingga catatan tabel kelas itu tetap akan ditampilkan walaupun tidak bersesuaian dengan tabel intersection. Lalu jangan lupa pada pada baris kriteria kita klik is null, itu adalah kasus khusus di mana tidak ada nilai sama sekali, sehingga nantinya pada kelas yang tidak memiliki nilai-nilai yang tidak memiliki korelasi itu tetap akan ditampilkan. Nah, jadi dalam query itu kita bisa menggabungkan field data dengan cara kita membuat field baru dengan nama name, lalu kita ketik formula seperti pada gambar yang telah disajikan. Jadi di sini kita menggabungkan field last name dengan field first name. Jadi nanti ketika kita mengketik Michael Jordan, dan ketika kita menggabungannya akan muncul Jordan, Michael. Nah, selain itu kita bisa menggunakan query sebagai perhitungan data dengan mengelompokkan catatan yang memiliki nilai yang sama. Jadi kita memunculkan kolom total dulu dengan cara view lalu klik totals, sehingga nanti akan muncul baris total dengan group by ini. Nah, group by ini kita bisa memilihnya, pilih count atau sum. Count digunakan untuk menghitung berapa kali field book name yang muncul. Lalu kita bisa sum menjumlahkan atau menghitung jumlah buku yang dijual oleh seorang siswa. Nah, ini data-data yang telah dihasilkan oleh Microsoft Access, dengan kita bisa mengaksesnya dengan cara view lalu datasheet view. Di sini kita juga bisa mengetahui harga setiap buku yang dijual oleh seorang siswa dengan cara kita membuat field baru juga, menggabungkan dengan cara mengkali dari field copies to sell dengan field price, lalu akan tampil pada gambar yang telah disajikan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.